Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah kuliah subuh yang berbahagia, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberi oleh Allah kekuatan, kesehatan. Baik itu kekuatan dan kesehatan lahiriah, terutama kesehatan dan kekuatan batiniah. Mudah-mudahan kekuatan yang masih diberikan Allah kepada awak bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awak lanjutkan tafsir Al-Quran surah Ali Imran mulai dari ayat 38. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hunalika da'a Zakaria rabbahu qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Fanadathul malaikah wa huwa qa'imu yusalli fil mihrab innallaha yubashshiruka biyahya musaddiqa bikalimatin minallahi wa sayyida wa hasura wa nabiyya minas salihin. Qala rabbi anna yakunu li ghulam wa qad balaghaniyal kibar wa imraati ghaqiran. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Qala rabbi ij'al li ayah qala ayatuka alla tukalliman nas thalathata ayyam illa rahzan wadhkur rabbaka katsira wasabbih bil asyi
wal ibkar. Sadaqallahul azim. Ayat itu berkaitan tentang Nabi Zakaria dengan Nabi Yahya. Sebelumnya kan tentang Ali Imran. Imran adalah seorang ayah, seorang suami yang taat kepada Allah. Bininya juga taat kepada Allah. Lalu bininya berdoa kepada Allah, kalaulah ia anak dalam parui ambo akan ambo persembahkan untuk mengabdi kepada Allah. Lahir anaknya, dia gehnya namanya Maryam. Maryam. Lalu karena inyo bernazar untuk dipersembahkan untuk mengabdi kepada Allah melalui Baitul Maqdis, maka disarahkan anakku kepada Baitul Maqdis. Siapa yang menjaga, yang memelihara Baitul Maqdis itu adalah Nabi Zakaria. Siapa Nabi Zakaria? Adalah Pak Ete. Pak Ete dari si Maryam. Jadi Maryam dijaga, dipelihara, dibina oleh Zakaria. Siapa Zakaria? Pak Ete dari Maryam. Itu silsilahnya lah cici ya. Lalu disarahkan Maryam kepada Zakaria, lah tinggal di Baitul Maqdis. Nya ketek-ketek baru. Nek-nek. Di mana diletakkan Maryam? Diletakkan Maryam tu di mihrab. Mirat tiba dewa. Ada kamar senanci. Setiap waktu makan diantar makanan. Dan makanan dibuka pintu, dicelik, lah ada makanan di sana. Itu Al-Quran namanya ya. Kira-kira dalam logika awak, menurut pikiran awak, diterima nak di pikiran awak. Kalau awak turunan pikiran awak, itu ada kamar di masjid itu akan nampak ada. Lalu ada salah seorang dari padusi nyol tinggal di masjid nambah jago ambo. Bagi bayang aja cik lah. Nan pengurus masjid ko ambo. Ayah panito si son angku kati barampe kami. Lalu sianan kamanjago si Maryam ko ambo. Hubungan ambo dengan si Maryam ko ambo manjago anak nime ambo. Kira terketulan nah cek kan paham deh. Nyotiga di masjid ko. Lalu diletakkannya di dalam kamar. Lalu beko ambo satio luhua malam atau pagi mau antar makanan ke situ untuk makan siangnya, makan malamnya, minuman subuh paginya muatan. Satio ambo manta makanan Allah ado sajo makanan di sinan. Kikiro masuk akal.
Masuk akal tak? Heran tak? Heran. Lai inyo keluar dari masaji iko indah, lai inyo malala indah. Dibawa ke dalam utak awak masuk akal atau indah? Itu pertanyaan. Lepas masuk akal. Indah. Kalau bantu itu percaya atau indah? Pertanyaan lo kan? Percaya atau indah? Ha. Tak bayang dia awak si Maryam tipu semakanan di sini. Sia nak kamanta makanan. Samantaro nan manjago nama maliharonyo Nabi Zakaria. Nabi Zakaria yang bertanggung jawab. Tiuk diantar makanan kasitulah ado saja makanan. Lalu pertanyaan, sia nan bagi makanan. Heran tak Nabi Zakaria? Iyo. Nabi Zakaria pun heran. Itu celek di dalam surah 47. Kata Nabi Zakaria, ya Maryam. Maryam berkata, apa? Dia berkata, ya Tuhanku, bagaimana aku mungkin akan mempunyai seorang anak? Padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku. Kata ibu dari kau tentang si Maryam, siapa? Oh, si Maryam kau. Lalu masuk ke situ lagi. Lalu kata Allah, kata si Maryam menjauh dari Zakaria, Maryam, siapa yang menghantarkan makanan ke engkau? Dijawab oleh Maryam, yang menghantar makanan ke ambo adalah Allah. Itu dalam surahnya yang ke-37. Jadi di sini qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Zakaria bertanya, ya Maryam, sia nama agian makanan iko kepada engkau ya Maryam? Maryam menjawab, ikonyo datang dari Allah. Sesungguhnya Allah itu memberi rezeki kepada orang yang dikehendakinya bighairi hisab, tanpa diduga-duga. Siko akidah dengan cecek. Kalau dibawa kepada pikiran awak, kalau dibawa kepada perasaan awak, tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Dari mana datangnya makanan itu? Sianan mantan dibawa ke dalam pikiran awak, dibawa ke dalam perasaan awak, berarti berita itu berita bohong. Berarti si Maryam bohong. Itu dibawa ke pikiran awak nah. Tetapi Maryam mengatakan indillah, makanan iku berasal dari Allah. Ba'a orang nan manarimo. Keimanan nan ditanya sinan lena janji. Keimanan awak nan ditanya. Sesuatu nan indak bisa masuk akal kalau dikaitkan kepada Allah, iman bertanya sinan. Mereka duduk iman wak di sini. Mereka duduk akidah wak di sini.
Jadi adonan bisa masuk akal, adonan tidak. Nah, tu akidah lah nak cecik ah. Jadi tu yang tentang si Maryam. Nah, dari sini cik baru. Ketek si Maryam. Awak pindah kepada Nabi Zakaria. Bara umuan Nabi Zakaria di waktu itu. Di dalam tafsir umur Zakaria ikut 120 tahun. Ada yang mengatakan 90 tahun. Kurang nambah umur 100 tahun lebih kurang tu masih muda mas atau lah tua. Ada di antara awak nambah umur 100 tahun jadi. Dewak kini. Lalu kalau awak memperhatikan orang nan laba umur 100 tahun tu masih kuat atau lah masih lama Lagak lama. Itu Nabi Zakaria. Awak tinggal sagete si Maryam dulu. Beko ada hubungannya. Awak berbicara tentang Nabi Zakaria. Nabi Zakaria kau punya anak atau tidak? Waktu memelihara si Maryam punya anaknya atau tidak? Tidak. Tak punya anak kan? La 100 tahun lebih umur la 120 tahun umur alun punya anak lain. Nah, pertanyaan, ada tak di antara dun sana awak, ada tak di antara awak nan indak punya anak? Ada? Ada. Tak ada yang punya anak lah, lebaran lampu tahu nekok ah. Tak ada punya anak lah. Ada tak? Ada. Kalau seperti itu umur orang lah 100 tahun lebih, kira akan mungkin tak nyo punya anak? Hah? Nah, kan tak masuk akal lah tidak? Nah, wak antara masuk akal aja indak? Antara akal dengan iman. Laba umur Zakaria ko lebih dari 100 tahun alun punya anak. Lalu nyo berdoa kepada Allah. Doanya. Hunakalik da'a Zakaria Rabbah. Kata Allah. Kata Zakaria. Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Qala Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Zakaria berdoa kepada Tuhannya, kepada Allah. Doa Zakaria, ya Allah, berilah ambo keturunan ya Allah. Ambo alun punya keturunan, agi ambo keturunan yang baik di sisi Engkau ya Allah. Innaka sami'ud du'a. Ya Allah, Engkau adalah orang nan mandanga doa. Tu kata Zakaria. Bara umurnya kecil, lebih 100. Anak dimintanya anak. Ba'a koknya meminta anak. Ba'a koknya minta anak. Tuleh bakon nyoba doa seperti itu. Dicaliknya Maryam.
Maryam indak den agih makan, tibo saja makanan kayaknya. Maryam indak diantar makanan, tibo saja makanan kayaknya. Berarti Sia yang berkuasa, Allah. Kalau seperti itu Allah Maha Kuasa. Aden nak punya anak, Aden yakin Allah punya kuasa, Aden yakin Allah mandanga, Allah akan mengkabulkan doa Aden. Dengan keyakinan itu berdoa kepada Allah, meskipun umurnya lebih dari 100 tahun, yakin doa dengko dikabulkan oleh Allah. Ya Allah, agih ambo seorang anak. Duduk di nyona cecik. Lalu fanadatul malaikah wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Lalu kata Allah, kemudian para malaikat memanggilnya. Ketika Zakaria melaksanakan sembahyang di mihrab. Jadi Zakaria sembahyang di mihrab. Anan disampaikan oleh malaikat di dalamnya sembahyang itu. Innallaha yubashshiruka bi Yahya. Malaikat membisikkan kepada Zakaria. Kata malaikat, wahai Zakaria, Allah memberikan kabar gembira kepada kamu, yaitu dengan kedatangan seorang anak yang bernama Yahya. Itu ya kan? Yang bernama Yahya. Kalau seperti itu, sia nama Yahya. Malaikat Allah nama. Innallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas solihin. Allah memberi kabar gembira, yaitu dengan akan lahirnya seorang anak nan bernama Yahya. Sia Yahya itu yang membenarkan firman Allah, menjadi panutan, berkemampuan menahan diri atau nafsu. Yahya itu adalah seorang nabi dari orang-orang nan soleh. Diterangkan sekali janji di dalam sembahyang. Siapa menyampaikan itu? Malaikat. Di saat Nabi Zakaria dalam keadaan sembahyang ini berdoa kepada Allah agar mendapatkan seorang anak, langsung diterima doa itu oleh Allah. Oi malaikat, tolongan sampaian kepada Zakaria cinyo, aden agih dan kabulkan doanya, yaitu dengan seorang anak nama Yahya. Yahya ko inyo akan membenarkan nanti firman Allah. Firman Allah nama nan dibanakan. Inyo akan menjadi panutan nanti si Yahya ko.
Si Yahya ko akan bisa menahan diri dan nafsunya. Si Yahya itu adalah bahagian dari Nabi. Itulah diterangkan sekali cecek. Zakaria, Yahya. Sudah tu lamanana itu heran Zakaria. Akato Zakaria, qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa qad balaghni al kibar wa imraati aqirun. Heran. Anan katoinyo, ya Allah, ba'a ambo akan mendapatkan seorang anak ya Allah. Samantaro umu ambo lalagi, ambo lagai. Wamraati akhiran, dan binimu mandua. Masuk akal betul tak? Zakaria lagai bini mandua. Lalu Allah akan memberikan seorang anak nama Zakaria. Masuk akal atau tidak? Kalau iman lu nantinya oleh cina. Jadi ragu doa kata itu. Ya Allah, ba'a ambo akan mendapatkan seorang anak samantaro ambo ko lagai, ambo ko latuo, dan bini ambo pun mandua. Langsung Allah, malaikat, an sampailah kepada si Zakaria. Qala kadzalikallahu yaf'alu ma yasha. Agak lu kudu kecil ya. Zakaria, ndak yakin, ndak percaya bahwa sesungguhnya Allah itu berbuat sekehendaknya. Tuh. Jadi kalau Allah kun fayakun. Kalau Allah berkehendak cecek jadi maka jadilah. Tak tu ya. Lalu anan kata Zakaria, ko iyo ambo akan diagi anak. Agihlah kamu tando-tando bahasa ambo kawarana. Agih ambo ke tando-tando. Ba'a ambo kawarana, ko iyo ambo kapunyo anak nanti agih ambo tando-tando. Tentu waktu camai cecek ragu buat dia jawab. Umur lah sekian. Bini mandua. Lalu akan datang seorang anak. Age mau tanda-tanda ya Allah supaya tenang hati ambo. Tu katanya. Qala rabbi ja'alli ayah. Ya Allah, age ambo tanda-tanda ya Allah. Lalu qala ayatuka alla tukalliman nasa thalathah ayyam illa ramza. Disampaikan oleh malaikat, Zakaria, kok kurang je yakin nam? Jadilah, minta tanda-tanda angka punya anak jadi. Tanda-tandoi dan kata Zakaria dijawab oleh malaikat. Tanda-tandanya Zakaria, engkau tidak akan bisa mengecek dengan manusia. Engkau akan bisu mengecek dengan manusia kecuali dengan bahasa isyarat. Tuh. Allah tukallima nas salata ayyam.
Kau tidak bisa, Zakaria, tandonya beko, engkau tidak bercakap-cakap dengan manusia selama 3 hari kecuali dengan bahasa isyarat. Bagi contoh, acik-acik bertanya, Wan, mau jawab tak? Mau jawab tak? Acik menyapu ambo, Wan. Kalau ambo jawab berarti ambo menjawab iyo. Tapi Wan, pai kamawan, ambo jawab tak? Ambo pai kamalai. Ambo jawab tak? Ambo pai kamalai. Indah. Wan pai kamawan, ambo pai kamalai. Mau jawab itu indah? Indah. Wan kamawan. Dari mana si Wan? Kapai kama si Wan? Mengadu. Mandi. Kamanga si Wan? Kalau jawab ya, mau kalau tu mau jawab ya? Kamanga si Wan? Ati takatu salamo 3 hari. Itu bahasa isyarat. Adolo nama mengatakan salamo 3 hari itu bapuasu. Wazkur rabbika katsiran wasabbih bil asyi wal ibkar. Tandonya balik, tando nang salabihannya dan kata malaikat kepada Nabi Zakaria, engkau ingat kepada Allah, bertasbih kepada Allah pagi dan petang, zikir sebenarnya. Setelah itu taraso bini hamil. Hamil bini. Ladagi tanda-tanda seperti itu tidak berapa sekian lama setelah itu, maka perasaan bini nan lagai nan lebih 100 tahun nan awalnya mandua mulai ada perasaan indah lama, yaitu hamil. Itu nanti hamil. Sia yang dihamilinya sudah dipastikan namanya